semua, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mau menjadi duta Kristus. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Berlimpah Sukacitaku. Musik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan sukacita, memberikan penyertaan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan beribadah memuji Engkau. Hadirlah Tuhan dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jangan Lelah. Musik. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang baik semua boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada hari Minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Aku Berubah. Musik. Aku berubah.
Untuk ku serahkan semua. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Saatnya kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Istimewa. Musik. Tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku, dan katakanku istimewa. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita akan bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Sekolah Minggu HKBP, do kelas mirohadoi, ID arahon tuhatai,
Yohana met meto. Sekolah minggu ingat mai, hodo panggati dina posoi, atong arahon madongani, tu Yesus Tuhatai. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Kira-kira tentang apa ya? Ayo kita dengarkan bersama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih pada hari Minggu ini kami datang ke hadapan Tuhan, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk bisa mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28. Adik-adik buka di rumah juga ya Alkitabnya ya. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, mari kita baca bersama. Dimulai dari ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu kita memperingati perayaan apa? Ya, perayaan Pentakosta, artinya turunnya Roh Kudus ke dunia. Jadi walaupun Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia, tapi Tuhan Allah tetap ada bersama kita dengan turunnya Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu yang baik, apakah sudah menerima Roh Kudus? Sudah dong ya, karena anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang sudah berbuahkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa saja buah-buah roh itu? Ayo kita nyanyikan bersama yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Siapa yang sudah mengasihi orang tuanya? Berarti dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Siapa yang sudah mengasihi temannya? Ya, dia juga sudah dipenuhi Roh Kudus. Siapa di sini anak-anak yang suka ngambek, suka marah-marah, suka mengeluh? Apakah orang yang seperti itu dipenuhi Roh Kudus? Tidak ya adik-adik. Kalau perbuatannya tidak ada kasih, tidak ada damai, sukanya berantem, tidak sabar, suka marah-marah, maka orang seperti itu dikuasai oleh iblis. Iya. Anak-anak Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus, bukan iblis. Dan anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus harus ditunjukkan melalui perbuatannya yang berbuah-buah roh. Nah adik-adik, cerita Alkitab hari ini yaitu tentang perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid untuk memberitakan Injil.
Ceritanya waktu itu Yesus sudah bangkit dari kematian dan sudah menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memerintahkan kepada mereka supaya mereka berangkat ke Galilea. Lalu mereka pun berangkat ke bukit di Galilea sesuai perintah Yesus. Lalu mereka berjalan. Setelah mereka sampai di situ, lihat, ada Yesus di sana. Lihat, lihat, kalian lihat itu Yesus, kata mereka satu dengan yang lain. Lalu setelah mereka melihat Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka semua menyembah Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ada beberapa murid yang masih ragu bahwa itu Yesus dan dia sudah bangkit. Nah, karena Yesus tahu bahwa ada murid-murid yang masih ragu, Yesus datang mendekati mereka. Lalu Yesus berkata, Allah Bapa telah memberi kuasa kepadaku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu yang dikatakan Yesus kepada murid-murid saat itu. Nah, adik-adik, begitu ceritanya. Sekarang, cerita Alkitab ini mau mengajarkan kepada adik-adik semua untuk ikut melakukan perintah Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat tadi perintah Tuhan Yesus itu apa? Apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya? Yang pertama, jadikanlah semua bangsa menjadi murid Yesus. Yang kedua, supaya semua orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, ajarlah semua orang seperti apa yang diajarkan Yesus. Inilah 3 perintah Yesus dalam cerita tadi. Kira-kira bagaimana ya mau melakukan perintah Yesus itu? Aku kan masih kecil, masih anak-anak. Bangun pagi aja harus dibangunin sama mama papa. Itu juga harus diteriakin. Ucak, bangun. Butet, bangun. Bahkan ada yang harus disiram dulu pakai air baru bangun. Bagaimana aku bisa menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus? Apakah harus berkhotbah seperti pendeta? Tentu tidak, adik-adik. Lalu bagaimana caranya? Nah, yang pertama, adik-adik harus menjadi murid Yesus yang baik. Harus menjadi anak yang baik dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menjadi anak-anak, jangan menjadi murid Yesus yang tidak mau melakukan perintah Yesus. Karena banyak yang mengaku murid Yesus, tapi tidak ada kasih kepada sesama. Tidak ada damai sejahtera kepada sesama. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya adik-adik menjadi murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, berbuahkan buah-buah roh, dan menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Pertama-tama, adik-adik harus menjadi anak yang baik di rumah. Berbuat baik kepada orang tua, kakak, adik, opung. Bisa juga adik-adik berbuat baik dengan mengerjakan pekerjaan rumah, gitu. Lalu ada yang bangun pagi, habis bangun pagi, beres-beres tempat tidur. Dirapikan tempat tidurnya, jangan mamanya lagi merapikan tempat tidur. Lalu kalau adik-adik lagi main di rumah, nih mainannya banyak begitu ya. Habis main, harus bagaimana? Ya, mainannya dirapikan kembali ke tempatnya masing-masing. Itu menjadi anak yang baik. Kalau sudah menjadi anak yang baik di rumah, pasti di sekolah juga akan menjadi murid yang baik. Sayang kepada teman, hormat kepada gurunya, menjaga kebersihan sekolah, tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan lain-lain. Begitu juga
di tempat bermain, misalnya di komplek rumah nih adik-adik mau main sepedaan dengan temannya. Kalau ada teman yang nggak punya sepeda mau berbagi, ini pakai sepedaku aja, gitu. Sayang kepada temannya. Lalu kalau temannya jatuh harus dibantu, ditolongi. Jangan diketawain, ya jatuh gitu. Anak yang baik harus sayang kepada temannya. Nah, begitu juga dengan di gereja, sayang kepada kakak guru sekolah minggunya, kepada teman-temannya juga. Dengan demikian, ketika adik-adik sudah berbuat baik, mengasihi orang lain, maka orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik sudah mengajarkan orang lain melakukan kehendak Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Jadi tidak harus berkhotbah, harus baca Alkitab terus. Ya baca Alkitab juga harus rajin di rumah. Tapi bukan menjadikan murid itu harus bawa Alkitab kemana-mana, main bawa Alkitab kemana-mana bawa Alkitab. Tapi harus ditunjukkan dengan perilaku, perbuatan baik. Supaya orang lain juga tahu bahwa kita murid Yesus yang baik. Sama ini seperti ada seorang anak-anak ini, dia sedang bermain skateboard yang seluncuran itu. Nah, ketika dia jatuh, ada orang yang menolong, langsung dibantu berdiri. Nah, lalu anak-anak yang ditolong tadi itu ketemu dengan seorang ibu yang membawa belanjaannya banyak sekali. Ibunya juga sudah tua, begitu ya. Nah, anak itu membantu untuk membawa belanjaannya, lalu menyeberang jalan. Nah, anak itu tadi sudah merasakan kebaikan dari orang yang menolongnya. Dan si ibu tadi sudah merasakan kebaikan dari si anak itu. Lalu si ibu juga, nenek tua itu, melakukan kebaikan kepada orang lain. Dengan demikian, kebaikan terus kita lakukan kepada orang lain, dan orang lain bisa melakukannya kepada yang lain juga. Sehingga semakin banyak orang yang melakukan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kalau untuk melakukan perintah Tuhan Yesus membaptis, itu baru pekerjaan pendeta ya adik-adik. Ya, adik-adik belum bisa membaptis. Kecuali adik-adik nanti kalau ada yang sudah jadi pendeta. Siapa di sini mau jadi pendeta? Ya, kalau sudah jadi pendeta, baru dia membaptis orang-orang menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Tapi adik-adik harus bisa menjadi murid Yesus yang bisa menularkan kebaikan kepada orang lain, dan orang lain bisa merasakan kasih Yesus sehingga semua orang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian, adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam firman kita hari ini, supaya kita menjadikan semua orang menjadi murid Yesus yang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kelemahan kami, kekurangan kami bisa ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan rejeki dari pekerjaan mereka, dan memberikan mereka sukacita untuk melakukan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan
sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru kami di sekolah, untuk abang kakak guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kesabaran untuk mendidik kami, mengajarkan anak-anak tentang kasih dan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Pekerja Kristus. Musik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mapuling giring-giringi di Badogong.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.